Sedikit aja sebenarnya summary, karena di websitenya Krea maupun di websitenya Selios, baik press release maupun laporan lengkap dalam bahasa Indonesia, also report in English, we already published. Jadi bisa dilihat di situ secara detail, cuman kami berikan beberapa brief. Jadi dari sisi Selios tentunya melihat beberapa hal. Salah satunya yang kita lihat adalah pertama, memang terjadi kenaikan dari sisi aktivitas ekonomi, baik nasional maupun di daerah tempat smelter nikel itu dilakukan. Tetapi kita melihat ya, ini secara gambaran besarnya, bahwa aktivitas ekonomi yang kemudian meningkat itu biasanya terjadi pada fase konstruksi. Di mana pada fase konstruksi pembangunan pabrik, kemudian ada pembangunan PLTU off-grid atau di captive power plant, itu membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Nah, tetapi kita melengkapi ini menjadi dua variabel tambahan kita masukkan. Variabel tambahannya adalah yang pertama, kita memasukkan dampak dari sisi kesehatan. Yang kedua, eksternalitas negatif dari sisi lingkungan. Dan kita di dalam modeling ini punya beberapa skenario. Skenario yang pertama, kalau smelter nikel itu dilakukan secara business as usual. Jadi masih pakai PLTU batubara, proses ekstraktifnya juga kemudian masih seperti kapasitas yang ada sekarang. Atau yang berikutnya, kita menggunakan skenario penggabungan antara bauran dari energi terbarukan yang lebih besar dan ditambah dengan air pollution control atau alat pengendali polusi udara untuk meminimalisir dampak eksternalitas negatifnya. Jadi kita melihat dua hal itu. Mungkin bisa dilanjut Mas Jobi. Nah, ini pada beberapa asumsi secara umum kita menggunakan data yang terpublikasi tentunya dari BKPM maupun klaim ataupun laporan yang dirilis oleh perusahaan di kawasan industri yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku Utara. Kemudian kita bagi beberapa tahapan, karena investasi ini ada yang bentuknya investasi untuk land clearing, ada juga investasi yang bentuknya adalah pembangunan fasilitas, ada juga pembangunan untuk PLTU atau fasilitas pendukung sarana transportasi dan lainnya. Nah, kita bikin horizon selama 15 tahun. Kita akan melihat itu. Kemudian ada peningkatan produksi yang berdampak juga terhadap penurunan produktivitas di sektor pertanian. Nah, ini selalu jadi pertanyaan. Kalau kita hanya melihat hilirisasi akan meningkatkan produktivitas dari olahan logam atau olahan produk turunan dari nikel, maka itu tidak lengkap. Kita harus melihat secara sektoral, secara utuh, kira-kira dampak dari aktivitas semakin tingginya ekstraktif dan kenaikan produksi dari logam, itu efeknya apa kepada sektor pertanian dan kemudian perikanan. Karena apa? Lokasi smelter biasanya berdekatan dengan pesisir pantai. Jadi kita akan melihat efeknya dari beberapa jurnal, kita dapatkan sensitivitasnya. Dan terima kasih dari laporan Krea, karena Krea yang menghitung dampak dari sisi kesehatan, kita masukkan eksternalitas negatif dari sisi kesehatan masyarakat akibat penggunaan PLTU batubara, nanti bisa dijelaskan oleh Krea, itu terhadap sensitivitas kepada konsumsi. Nah, jadi kita akan melihat secara lengkap produktivitas. Terima kasih Bu. Ya. Nanti kita ngobrol lagi Bu. Makasih. Ya, ini beberapa asumsi yang kemudian kita lakukan. Lanjut. Nah, yang menarik ini secara kesimpulan, secara resume, itu didapatkan bahwa dampak berganda secara ekonomi untuk tahun pertama dan tahun kedua dari 3 lokasi itu diagregasi secara nasional itu dampaknya relatif besar. Kenapa relatif besar? Karena tadi pada masuk fase konstruksi. Tetapi pada tahun ke-10 dan tahun ke-15 dampak secara GDP itu menjadi negatif. Artinya kita tidak kemudian berharap hilirisasi dengan business as usual atau kondisi existing akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, jadi ini salah satu temuannya
Kemudian dari sisi surplus dunia usaha, apakah kemudian pelaku usaha lokal, pelaku usaha asing yang bergerak di hilirisasi akan terus mendapatkan kenaikan keuntungan? Ternyata jawabannya juga melalui skenario yang pertama, jawabannya juga tidak. Di tahun ke-10 dan di tahun ke-15 terjadi penurunan, bahkan angkanya negatif. Kemudian dari sisi pendapatan tenaga kerja, pendapatan tenaga kerja ini bukan hanya tenaga kerja yang berkaitan dengan pertambangan, tenaga kerja yang ada di industri smelter, tapi juga tenaga kerja, ya di mute dulu. Ya, jadi pendapatan tenaga kerja ini juga kita berikan runtutan kepada seluruh sektor yang terdampak. Nah, secara rinciannya yang kita temukan adalah semakin didorong kapasitas produksi dari smelter nikel, terjadi tekanan yang luar biasa dalam di sektor pertanian dan juga sektor perikanan, serta sektor kehutanan. Jadi efeknya adalah saling kontradiksi. Hilirisasi naik, tapi pendapatan yang bekerja di nelayan, di pertanian, di hutan, itu mengalami penurunan. Sehingga secara umum, secara agregat, tidak selalu benar bahwa hilirisasi akan terus meningkatkan pendapatan dari sisi tenaga kerja dan juga penyerapan dari tenaga kerja. Bahkan untuk penyerapan tenaga kerja di tahun pertama, itu skenarionya langsung menjadi negatif, sampai 1.300 orang. Karena apa? Ada tahap land clearing, tetapi kita harus melihat petani dan pekerja di sektor perkebunan, kemudian di perikanan yang terdampak dari aktivitas adanya pabrik, itu secara agregat justru menurunkan. Meskipun kondisi tiap daerah kita akan lihat berbeda-beda. Nah, jadi kita lihat di tahun awal ini terjadi penurunan dari sisi pendapatan maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja. Lanjut. Nah, ini juga kalau dibuat grafisnya di dalam 3 daerah ini, itu akan terlihat bahwa dari sisi ekonomi secara nasional, ternyata pada tahun ke-9 dan seterusnya, itu terjadi penurunan. Karena tadi kita memasukkan eksternalitas negatifnya. Kalau hanya dilihat, oh ekspor naik, kemudian pertumbuhan ekonomi daerah naik, nggak lengkap. Kalau kita masukkan eksternalitas negatifnya, lingkungan kesehatan, pertanian dan perikanan yang terdampak, justru tahun ke-15 dampak dari hilirisasi nikel terhadap ekonomi secara nasional negatif. Kemudian surplus usaha juga sama, di tahun ke-9 menjadi negatif, pendapatan tenaga kerja itu bisa menjadi negatif. Nah, ini untuk mematahkan, makanya judul laporan kita ditulisnya adalah mematahkan mitos hilirisasi. Bahwa hilirisasi dengan kondisi yang sekarang digenjot terus, itu akan menciptakan pertumbuhan, kemakmuran bagi masyarakat. Ternyata jawabannya adalah belum tentu. Tergantung hilirisasinya seperti apa. Lanjut. Untuk spesifik di Sulawesi Tengah misalnya, kita lihat dari produk domestik regional bruto. Ini spesifik mengukur ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di sini kelihatan juga bahwa pada waktu tahun ketiga, tahun keempat itu terjadi kenaikan yang luar biasa karena adanya proses dalam tahap konstruksi pembangunan pabrik dan PLTU. Tapi setelah itu, bahkan secara lokal terjadi penurunan dampak ekonomi yang dihasilkan. Nilai tambah pertanian, perkebunan, dan perikanan langsung di tahun pertama negatif semua. Mohon maaf, angkanya mungkin terlalu kecil, tapi dari tahun pertama trennya negatif. Karena dia langsung terdampak dari aktivitas industri smelter nikel. Pendapatan petani dan nelayan juga diproyeksikan cenderung mengalami negatif, terutama pada waktu fase pembangunan dan land clearing, kemudian fase operasional dari smelter nikel, mereka langsung terdampak. Karena saya sendiri kalau ditanyakan, ini penelitiannya pernah turun ke lapangan apa enggak gitu kan? Karena ada beberapa ekonom yang kemudian mencoba mengkritik hilirisasi, kemudian ditanya, nggak pernah main ke lokasi udah mau mengkritik aja. Jawabannya adalah saya sejak 2018 melakukan langsung studi dan bertanya dengan masyarakat yang ada di Bahadopi, Kuria, kemudian di beberapa daerah yang ada di Morowali.
Jawabannya tidak jauh berbeda dengan hari ini. Jawabannya adalah yang tadinya air bersih itu tersedia, kita harus membeli air bersih. Berarti ada pengeluaran konsumsi tambahan untuk air bersih. Saya tanya, pembukaan smelter akan menciptakan tenaga kerja lokal yang begitu besar. Saya petani, saya nelayan. Merubah skill, keahlian dari nelayan dan petani ke industri pengolahan atau hanya pada saat tahap konstruksi membangun pabrik, itu pun tidak mudah dilakukan. Saya tanya lagi, Bapak Ibu sudah tinggal di sini sebagai penduduk lokal tahunan, apa efeknya terhadap sektor perdagangan atau retail? Ditemukan bahwa banyak pedagang di daerah Morowali yang menyediakan makanan untuk para pekerja, itu pun tidak berasal dari penduduk lokal Morowali. Bahkan dari sebagian penduduk yang kemudian kita wawancarai, ditemukan juga bahwa mereka hanya sekedar menjadi pemilik kos-kosan atau kontrakan. Dan itu pun sekarang sudah mulai banyak tanah di sekitar kawasan industri IMIP yang kemudian dimiliki oleh orang di luar dari Morowali. Belum lagi kemudian bicara karena pengendalian terhadap polusi udaranya tidak dilakukan secara baik, standarisasi tidak dilakukan dengan proper, kita bisa, yaitu pada waktu itu tahun 2018, kita bisa menaruh handuk di luar kamar kita dan pada subuh ada bercak warna hitam atau yang disebut sebagai fly ash dari pembangkit batu bara. Nah, jadi ini yang kemudian perlu lebih banyak disuarakan dan kita mencoba menyuarakan itu dengan hasil perhitungan yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan bahwa terbukti dalam skenario tanpa ada perubahan dari kebijakan hilirisasi nikel, maka banyak yang akan dirugikan dalam praktek ekstraksi dan juga pengolahan ini yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah ke depannya. Lanjut. Kemudian kita lihat juga di Maluku Utara. Di Maluku Utara juga sama bahwa pertumbuhan yang diciptakan dari adanya industri nikel itu ternyata tidak selalu bertahan dalam jangka yang cukup panjang. Nilai tambah pertanian, perkebunan dan perikanan, pendapatan petani dan nelayan, semua indikator ini sudah negatif sejak awal berdirinya industri smelter nikel. Lanjut. Nah, spesifik teman-teman bisa melihat di laporan. Saya tidak akan jabarkan angka-angkanya karena Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara memiliki angka-angkanya sendiri secara spesifik di tabel. Jadi kalau mau lihat efeknya apa ya kepada perdagangan besar eceran, kepada jasa informasi komunikasi, jasa kesehatan, keuangan, dan lain-lain, yang di dalam kurung itu artinya negatif. Jadi di Maluku Utara, efek dari keberadaan industri nikel terhadap sektor-sektor yang masuk dalam kategori input-output ini hampir sebagian besar atau bahkan bisa dibilang semuanya ini negatif. Dan ini menjadi salah satu concern kita bahwa ternyata ekspansi yang makin masuk ke dalam Indonesia bagian timur itu menyebabkan efek deforestasi, efek terganggunya kehidupan dari masyarakat lokal, dan ternyata profit yang kemudian diperoleh dari industri nikel tidak semua kembali lagi ke ekonomi lokal. Begitu misalnya membayar tenaga kerja asing, itu pun juga akan ditransfer dalam bentuk remitansi, devisa kita keluar. Begitu kemudian terjadi ekspor, itu pun kemudian juga terjadi aliran yang tidak semua kembali lagi di dalam investasi di Jadi tidak kemudian kembali lagi ke tempat terjadinya proses pertambangan dan hilirisasi dari nikel. Nah, lanjut. Untuk yang skenario kedua secara singkat, perbedaannya apa dari skenario pertama? Skenario kedua kita coba untuk masukkan gimana ya kalau misalnya efek kesehatannya bisa diturunkan dengan alat pengendali dari polusi udara. Nanti bisa dijelaskan oleh bagian dari tim KREA bagaimana skenarionya. Kemudian satu lagi adalah kalau ada pemanfaatan yang lebih besar dari energi terbarukan. Jadi PLTU yang off grid yang ada di kawasan industri cepat dimatikan
cepat ditransisikan sebagian kepada energi terbarukan. Harapannya energi terbarukannya juga tidak bersumber dari energi yang memicu konflik besar, tapi juga energi yang sifatnya adalah berbasis dari komunitas sekitar. Nah ini kita coba masukkan itu beberapa, kemudian hasilnya lanjut Mas Jobit. Ya, ternyata hasilnya positifnya lebih tinggi, tetapi tetap saja. Nah ini menarik nih. Jadi bukan jadi pembenaran bahwa kalau sudah ada energi terbarukan, kemudian ada dari sisi pengendali polusi udara, maka di tahun ke-15 efeknya akan positif tinggi sekali. Tidak. Karena apa? Karena basisnya adalah tetap ekstraktif. Di sini pertarungannya, semakin kita mengekstraktif, meskipun smelternya melakukan beberapa pengendalian, tetap hasilnya adalah terjadi penurunan pada tahun ke-10 kemudian tahun ke-15. Efeknya tidak setinggi pada tahun ke-5. Dari sisi tenaga kerja pun juga sama. Tetap akan ada dampak terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tidak mudah dihilangkan karena keberadaan dari teknologi pengendali populasi udara, polusi udara. Lanjut mungkin Mas Dewi. Ya. Bedanya adalah sebelumnya banyak yang negatif, tetapi di sini masih ada positif karena pengendalian dari energi terbarukan kemudian polusi udara. Cuman kalau dilihat tetap saja selama praktek nikelnya adalah menambang, kemudian melakukan ekspor, maka kita nggak akan menyelesaikan masalah di hulunya juga, yang hanya diselesaikan sebagian pada waktu prosesnya. Tetapi ini mungkin menjadi salah satu solusi antara. Sebelum final solusinya adalah kita rekomendasikan, lanjut Mas Jobit. Next. Lanjut. Nah, kita rekomendasikan bahwa untuk menghindari dampak negatif atau ekonomi yang sebenarnya kecil dan semu dari hilirisasi industri, maka jawabannya adalah memberikan insentif lebih besar bukan kepada industri smelternya, tetapi kepada industri daur ulang dari baterai, daur ulang dari produk hilirnya, sehingga tidak terus melakukan ekstraksi. Dan ini ternyata menjadi salah satu tren yang terjadi di Amerika, di Eropa, di banyak negara. Mereka memberikan insentif untuk melakukan recycle. Karena apa? Karena sudah beberapa peringatan juga bahwa stok dari nikel yang digunakan untuk bahan baku kendaraan listrik mungkin tidak sebanyak yang kita kira. Beberapa asosiasi pertambangan juga sudah mengingatkan antara 7, ada yang bilang 15 tahun lagi. Dan ini menjadi salah satu kekhawatiran kita bahwa dalam 15 tahun ke depan, tanpa ada perubahan tata kelola seluruhnya di dalam industri hasil olahan nikel, maka kita bisa jadi akan menjadi importir dari bahan baku biji nikel itu sendiri kalau tidak mempersiapkan industri daur ulang yang kuat. Kemudian kita juga perlu melakukan revisi terhadap terkait pembangunan PLTU di kawasan industri. Jadi kita meminta agar Perpres 112 itu kemudian direvisi, pembatalan izin smelter baru. Jadi kalau udah tahu bahwa stok dari biji nikelnya juga kemudian semakin terbatas, maka yang perlu dilakukan adalah stop dulu izin smelter baru dan melakukan evaluasi terhadap seluruh perusahaan smelter yang existing. Apakah sudah menerapkan ESG ataupun IRMA di dalam sektor hulu pertambangannya? Apakah sudah menerapkan standarisasi, AMDAL-nya harus terbuka kepada publik sehingga ada evaluasi secara berkala? Nah itu semua yang harus kemudian dilakukan evaluasi dulu sebelum kemudian kita percaya pada false hope bahwa hilirisasi adalah satu-satunya jawaban pertumbuhan ekonomi 7%, pemerataan dan 19 juta lapangan kerja. Itu bisa terbantahkan semua kalau kita menggunakan business as usual yang ada sekarang. Kemudian juga kita perlu memperkuat tata kelola dengan melibatkan pemerintah daerah. Tadi disebutkan kalau tidak salah sama Ibu Andi Yulianti, bahwa stakeholder harus terlibat. Selios saat ini sedang membersamai pemerintah daerah Kabupaten Morowali untuk melakukan technical assistance, untuk melakukan pendekatan secara konstruktif agar pemerintah daerah ini di rezim Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law mereka dilibatkan secara bermakna dan pemerintah daerah perlu aktif dalam melakukan pengawasan, monitoring terhadap tenaga kerja, terhadap lingkungan, terhadap kesehatan yang ditimbulkan
dari industri smelter nikel. Jadi bukan berarti tidak melakukan upaya-upaya untuk engagement. Nah sekarang tinggal bagaimana dari sisi pemerintah pusat melibatkan lebih banyak peran dari Pemda. Karena kita tahu di rezim Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan tuh semua ditarik ke pusat. Menyisakan sangat kecil, sehingga Pemda yang tiap hari mendapatkan keluhan dari masyarakat, bingung juga mau melakukan follow up. Karena semuanya dipegang oleh pemerintah pusat, kan gitu. Nah kita mau mengembalikan bahwa ini nggak bisa. Ini terjadi di daerah, dampak ekonomi yang dirasakan juga sebagian dirasakan oleh daerah. Local government atau pemerintah daerah harus punya andil yang lebih besar. Mereka harus paham bagaimana menerapkan prinsip-prinsip selain dari aturan yang ada, ESG bagaimana, IRMA bagaimana, untuk menekan perusahaan-perusahaan smelter untuk melakukan perubahan secara internal mereka. Kemudian juga menumbuhkan industri nikel Indonesia dengan diversifikasi pasar olahan, dengan komoditas nikel berstandar tinggi. Ini juga penting. Jadi kita membanjiri pasar internasional dengan oversupply atau kelebihan pasokan nikel, olahan nikel dengan harga yang relatif lebih rendah, ternyata ini tidak menguntungkan posisi devisa dan juga posisi ekspor dalam jangka panjang. Sementara negara yang membutuhkan kendaraan listrik baterai seperti Amerika, Eropa, banyak negara lainnya, itu sekarang melakukan berbagai insentif untuk membersihkan rantai pasoknya dan melakukan tracing. Satu biji nikel yang kemudian diolah menjadi baterai di perusahaan otomotif Eropa, itu pun juga harus dicek dari mana serpihan biji nikel yang diolah ini. Ketika ditemukan di rantai paling hulunya, mereka tidak memiliki standar yang bagus, dalam proses pengolahan emisi karbonnya tinggi, ini akan berpengaruh bukan hanya pada harga, tapi juga pada penolakan masuknya bahan baku dari Indonesia di dalam rantai pasok global value chain dan supply chain. Nah ini nggak menguntungkan posisi Indonesia dalam jangka panjang. Makanya kita inginkan dengan kondisi yang transisi sekarang, sampai kita memenuhi produk daur ulang yang cukup untuk memasok kebutuhan domestik misalnya, maka yang diperlukan adalah peningkatan standarisasi. Itu adalah hal yang wajib. Kalau tidak, nikel kita akan dihargai rendah dan industri baterai maupun industri otomotif akan terus-menerus melakukan inovasi, riset, mencari alternatif pengganti selain dari nikel. LFP baru salah satunya. China tengah mengembangkan sodium sebagai salah satu alternatif bahan baku dari baterai. Masalahnya kan cuma satu. Risetnya sekarang masih mahal dan jarak tempuh pengisiannya belum setinggi dari nikel. Tapi kalau kita tidak melakukan perubahan, rantai pasok kita tidak segera dibersihkan, maka efeknya mereka akan mencari dan kita akan kehilangan pasar yang potensial. Ini sebenarnya masukan yang sangat konstruktif gitu ya kepada pemerintah, bahwa yuk kita berbenah sebelum tren global sudah berubah dan kita akan kehilangan atau ketinggalan kereta. Kemudian juga kita perlu mendorong rantai pasok nikel di dalam negeri. Sebagian besar nikel kita ekspor keluar di dalam bentuk olahan, sementara banyak investasi dan industri ingin membangun baterai kendaraan listrik. Tapi kalau rantai pasoknya kemudian terpecah antara orientasi ekspor dengan pasokan dalam negeri, gak banyak juga yang akan tertarik untuk berinvestasi di baterai dan kendaraan listrik yang ada di dalam negeri. Nah ini kita juga jangan sampai kita memuaskan pasar internasional hingga harganya jatuh karena oversupply, sementara di dalam negeri banyak industri yang sedang mencari bahan baku yang sama. Nah itu mungkin selanjutnya nanti bisa diskusi lebih lanjut, tapi secara umum pesannya adalah kalau kita tidak segera cepat berubah dan menganggap bahwa hilirisasi as it is atau business as usual sebagai jalan final untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, maka saya khawatir, tim kita khawatir bahwa ini hanya hilirisasi yang bersifat semu dan dampaknya hanya dirasakan dalam jangka pendek. Jangka panjangnya lebih banyak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, bahkan masyarakat lokal sendiri.